Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro dengan NPM 101211149. Kelas B Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi guna memenuhi evaluasi akhir semester, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial dengan materi peran perusahaan dalam pembangunan. Peran perusahaan dalam pembangunan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hakikat pembangunan, yang kedua peran perusahaan dalam pembangunan, yang ketiga peran perusahaan sebagai agen pembangunan. Yang pertama ada hakikat pembangunan. Pembangunan atau development, grow and change atau modernization merupakan segala upaya yang terus-menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik. Pokok-pokok pembangunan terkait dengan perbaikan atau perubahan atau perkembangan atau peningkatan pada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan masyarakat. Definisi pembangunan menurut Riyadi tahun 1981 yaitu pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat dan individu-individu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Kemudian selanjutnya ada peran perusahaan dalam pembangunan. Dunia usaha memiliki peranan penting dalam pembangunan untuk menggerakkan roda perekonomian menurut Kamdani tahun 2013. Peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi yaitu yang pertama ada menghasilkan barang dan jasa, di mana setiap perusahaan atau pemerintah menghasilkan barang atau jasa yang diproduksi, seperti sepatu untuk dijual dan sebagainya. Yang kedua ada sebagai pengguna faktor produksi. Ini tuh semacam tempat untuk produksi atau mesin untuk produksi. Kemudian membayar pajak kepada pemerintah yang diwajibkan kepada setiap perusahaan. Kemudian ada peran perusahaan dalam pembangunan. Yang pertama ada membantu meningkatkan produksi nasional, yang kedua menciptakan kesempatan dan lapangan pekerjaan, yang ketiga membantu pemerintah dalam usaha pemerataan dan pendapatan, yang keempat ada membantu pemerintah mengurangi pengangguran, yang kelima menambah sumber devisa bagi pemerintah, yang keenam meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak, dan yang terakhir membantu pemerintah memakmurkan bangsa. Peran perusahaan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, di mana yang pertama perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban. Yang ketiga, ada perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, ada ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya ada peran perusahaan sebagai agen pembangunan. Yang pertama, dari kegiatan perusahaan telah membantu pemerintah dalam hal menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan membangun berbagai fasilitas ekonomi. Kemudian, yang kedua ada dalam hal investasi asing. Menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pembangunan negara, tidak hanya perekonomian secara makro, juga meliputi sektor industrialisasi, infrastruktur, transfer teknologi, dan kualitas populasi urban, dan sebagainya. Yang ketiga ada kontraproduktif. Negara Jepang, Rusia, Cina, dan Korea Utara
mampu melakukan pembangunan tanpa ketergantungan pada investasi asing. Sebagai catatan, tidak semua negara dapat dengan mudah menerima transfer teknologi karena penyesuaian sosial-kultur dan kondisi masyarakatnya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada sekadar transfer teknologi yang sebenarnya belum tentu menjadi prioritas kebutuhan utamanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah atau pelafalan yang kurang tepat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.